Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hasnidar. Saya dari jurusan Tadris IPS Winsuska Riau Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ekonomi dan pendidikan. Dosen pembimbing saya Bapak Nurdiansyah, dan semoga dalam video ini dapat mengambil hikmahnya ataupun ilmu yang telah saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke isinya. Hubungan ekonomi dan pendidikan. Ekonomi sendiri artinya adalah salah satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, induksi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Dan peranan ekonomi sendiri untuk pendidikan di dunia. Peranan pendidikan ekonomi untuk dunia adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia, sudah tentunya yaitu adalah pendidikan. Dan fungsi ekonomi pendidikan yang pertama adalah untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama para siswa, orang tua, masyarakat yang tidak bisa dipinjam atau ditemukan di lapangan, tempat-tempat pasar ataupun tempat barang jasa lainnya. Yang kedua adalah membiayai segala perlengkapan gedung ataupun perlengkapan yang diperlukan dalam pendidikan ekonomi itu sendiri. Yang ketiga adalah membayar jasa segala kegiatan pendidikan seperti pertemuan atau perayaan-perayaan yang akan dibuat oleh pendidikan tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk memberi pelajaran pendidikan ekonomi yang sederhana agar bisa mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi baik seperti hidup hemat, bersikap efisien, memiliki keterampilan produktif, dan memiliki etos kerja yang bagus, dan menjadi prinsip-prinsip ekonomi yang baik. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar agar keamanan para personelia pendidikan itu baik, dan untuk meningkatkan motivasi kerja, terus membuat para personelia pendidikan lebih bergairah mencari pekerjaan. Selanjutnya, landasan dasar ekonomi pendidikan ya di dunia. Contohnya landasan pendidikan ekonomi di Amerika, yaitu ada sumber pajak untuk pendapatan sekolah, sumber pajak untuk pendapatan ekonomi dunia, bantuan pemerintah pusat untuk sekolah distrik lokal, terus dana pendidikan federal, terus bantuan federal terkini untuk pendidikan, sumber penghasilan negara yang dapat membantu negaranya tersebut. Terus landasan ekonomi yang ada di Indonesia. Pemerintah sangat berperan penting untuk pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang ditingkatkan oleh nasional maupun daerah, negara di Indonesia ini mengalami suatu transisi yang sangat signifikan. Bisa dikatakan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di bidang-bidang pendidikan, terutama yang termasuk yang bisa dikatakan pembiayaan pendidikan yang kurang baik di Indonesia. Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan adanya peningkatan peranan sumber daya, terus peningkatan SDM itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 23 yang menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Mungkin demikian video singkat yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya pun masih keadaan belajar. Saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.